Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Afisa Gafrila Bintang Nariswari, Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah janin dalam kandungan dan sistem peredaran darah janin setelah lahir. Teman-teman tahu tidak bagaimana cara kerja sistem peredaran darah janin dalam kandungan? Pada manusia, sistem peredaran darah sebelum dan sesudah lahir berbeda. Sirkulasi janin terdiri dari plasenta, pembuluh darah, umbilikalis yang dibungkus oleh kedi pusat, jantung, dan pembuluh darah sistematik. Perbedaan utama antara sirkulasi janin dan sirkulasi postnatal adalah bahwa paru-paru tidak digunakan selama tahap janin yang mengakibatkan adanya pirau untuk memindahkan darah beroksigen dan isi dari plasenta ke jaringan janin. Darah beroksigen dari plasenta dibawa ke janin oleh vena umbilikalis yang akan mengalir ke vena cava inferior melalui hati. Ketika darah beroksigen melalui vena cava inferior, dia bergerak secara paralel dengan darah terdeoksigenasi dari vena sistematik janin membentuk aliran darah bilaminar saat memasuki atrium kanan. Jantung janin mengandung dua atrium atas dan dua vertikal bawah. Ini juga berisi dua struktur tambahan, yaitu foramen oval dan ductus anterior yang berfungsi sebagai pirau untuk darah beroksigen dan untuk melewati paru-paru dan mempertahankan sirkulasi yang tepat ke jaringan janin yang penting. Pada tahap janin, paru-paru terisi cairan dan kolaps karena janin berada dalam kantung ketuban dan plasenta menyediakan oksigen yang dibutuhkannya untuk tumbuh. Saat darah beroksigen tiba di atrium kanan, Cactus eustachius membantu mengarahkan darah beroksigen ke foramen oval, sebuah lubang antara atrium kiri dan kanan. Saat darah mengalir melalui atrium kiri, darah akan bergerak melalui katup mitral ke ventrikel kiri dan akan dipompa melalui aorta di dalam tubuh. Beberapa darah bergerak dari aorta melalui arterial iliaca interna ke arteri umbilikalis dan masuk kembali ke plasenta, di mana karbon dioksida dan produk limbah lainnya dari janin diambil dan memasuki sirkulasi ibu. Tekanan aorta lebih rendah daripada arteri pulmonalis. Sebagian besar darah mengalir melintas ductus anterius menjauh dari paru-paru. Begitu darah melewati ductus, ia bercampur dengan darah dari aorta. Hal ini akan menghasilkan saturasi oksigen darah campuran yang memasuk bagian besar struktur bagian bawah tubuh janin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah bayi baru lahir. Saat pembuluh darah umbilikus menghilang dan bayi mulai bernapas saat lahir, sumber oksigen berubah dari plasenta ke paru-paru. Pemicu utama ini akan memfasilitasi transformasi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal dengan berbagai cara. Pertama, ductus venosus sebelum dibiarkan terbuka oleh aliran darah dari vena umbilikalis. Berkurangnya aliran darah melalui vena umbilikalis saat lahir akan kolaps dan menutup ductus venosus. Oleh karena itu, inferior vena cava hanya akan membawa darah teroksigenasi dari organ bayi dan ekstremitas bawah. Kedua, saat bayi bernafas, paru-paru akan mengembang dan mengisi alveoli dengan oksigen. Kandungan oksigen yang meningkat akan menebarkan kapiler paru dan juga memicu pernapasan oksida nitrat. Yang selanjutnya, menebarkan pembuluh darah dari paru-paru. Bersama-sama, kekuatan ini akan menurunkan resistensi pembuluh darah paru. Dengan penurunan resistensi dari paru-paru, akan terjadi peningkatan aliran darah ke paru-paru dari ventrikel kanan jantung melalui arteri pulmonalis, membentuk sirkulasi pulmonal pada bayi baru lahir. Dengan setiap napas bayi baru lahir, darah mengalir kapiler paru dan mengalami oksigenasi sebelum keluar dari paru melalui vena paru dan kembali ke jantung. Dengan demikian, semakin banyak darah yang mengalir melalui sirkulasi pulmonar, volume darah yang kembali ke atrium kiri dari paru-paru akan lebih banyak. Aliran darah vena yang meningkat akan meningkatkan tekanan atrium kiri, sehingga melebihi tekanan atrium kanan. Terakhir, karena penurunan resistensi pembuluh darah pulmoner, tekanan arteri pulmonalis akan turun sehingga lebih rendah dari tekanan aorta. Karena
darah mengalir dari sistem tekanan tinggi ke rendah. Arah aliran darah melintas ductus arteriosus terbalik. Saat darah yang akan kaya oksigen dari aorta mengalir melintas ductus anterior ke arteri pulmonaris. Ductus anterior akan menyempit sebagai respon terhadap kandungan oksigen darah yang tinggi. Sementara oksigen berfungsi sebagai vasokonstriktor. Ductus anterostalagandin dapat membantu ductus anterior tetap terbuka untuk mempertahankan aliran darah ke ekstremitas bawah pada kasus sindrom jantung kiri hipoplastik, di mana katup mitral tertutup. Penghapus plasenta sumber prostaglandin adalah mekanisme lain di mana ductus anterior tertutup saat lahir. Dalam 2-3 minggu berikutnya, penyempitan mengakibatkan penurunan aliran darah ke struktur yang menyebabkan kematian jaringan untuk menjaga struktur tertutup permanen. Darah akan teroksigenasi dari paru-paru dan kembali ke jantung kiri yang akan memompa darah kaya oksigen keluar melalui aorta untuk memasok tubuh melalui sirkulasi sistematik. Dalam kasus tertentu, transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi postnatal mungkin tidak terjadi seperti yang telah dijelaskan tadi, karena komplikasi yang menyebabkan resistensi pembuluh darah paru yang terus-menerus tinggi, baik prematur lahir tanpa paru-paru yang sepenuhnya matang, kekurangan senyawa yang disebut dengan surfaktan yang mungkin alveoli tetap terbuka dengan mengatasi tegangan permukaan air, kesulitan yang dilakukan dalam ekspansi paru, mencegah pengurangan yang diperlukan dalam resistensi pembuluh darah paru bagi bayi untuk melakukan transisi kardiopulmoner normal yang mengakibatkan gangguan sindrom pernapasan bayi. Selain itu, kadang-kadang selama kelahiran bayi dapat menghirup sisa-sisa kotoran mereka atau yang dikenal dengan mekonium. Mekonium mencegah pernapasan bayi yang memedai. Kehadiran mekonium di dalam paru-paru terkenal dengan sindrom aspirasi mekonium. Dapat menyumbat saluran udara dan juga menonaktifkan surfaktan bayi baru lahir. Peradangan juga terdapat akibat inhalasi mekonium juga menyebabkan penyempitan jalan nafas, mengakibatkan ventilasi alveoli yang buruk dan oksigenasi kaliber paru yang tidak adekuat. Dengan kurangnya oksigen yang masuk ke paru-paru, resistensi pembuluh darah paru akan tetap tinggi dan darah bayi baru lahir tidak lagi teroksigenasi, mencegah penutup jalan shunt janin. Dalam kedua kasus sindrom gangguan pernapasan bayi dan sindrom aspirasi mekonium, pintasan janin akan tetap terbuka karena tingginya resistensi pembuluh darah paru sampai tindakan yang tepat, seperti pemberian surfaktan atau ventilasi mekanis dilakukan untuk membantu bayi bernafas sendiri, mengakibatkan ventilasi alveoli yang buruk dan oksigenasi kaliber paru yang tidak adekuat. Dengan kurangnya oksigen yang masuk ke paru-paru, resistensi pembuluh darah paru akan tetap tinggi dan darah bayi baru lahir tidak lagi teroksigenasi, mencegah penutup jalan shunt janin. Dalam kedua kasus sindrom gangguan pernapasan bayi dan sindrom aspirasi mekonium, pintasan janin akan tetap terbuka karena tingginya resistensi pembuluh darah paru sampai tindakan yang tepat, seperti pemberian surfaktan atau ventilasi mekanis dilakukan untuk membantu bayi bernafas sendiri. Jika masalah tidak diperbaiki, bayi akan mengalami hipoksia, asidosis, dan komplikasi serius lainnya seperti kejang-kejang. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.